Kita lanjutin ya, nomor 73, ciri-ciri puisi secara umum. Nah, kamu bisa cari di LKS ya tentang yang puisi, dihafalkan ya ciri-ciri puisi ya. Kayak misalkan tidak terikat rima, terus bahasanya menggunakan bahasa yang indah dan lain-lain ya, ditulis ya, minimal 3. Nomor 74, unsur-unsur pada puisi adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada puisi yaitu, nah, unsur intrinsik ya, itu berarti unsur yang bisa kamu lihat di puisinya itu. Yang pertama kamu bisa cari temanya ya. Unsur yang pertama adalah temanya. Yang kedua itu bisa kayak perasaan yang kamu bisa lihat ya dari bacaannya ya, mungkin bisa menggambarkan kesedihan, kebahagiaan dan lain-lain gitu. Terus ada tema, ada latarnya biasanya ya. Terus unsur intrinsiknya lagi. Nah, terus apa lagi sih yang intrinsik itu ya, yang keempat itu kayak nadanya. Nah kan kalau puisi kan bisa dibacakan ya nada-nadanya, rasa ya itu intrinsik, dan yang terakhir itu pasti ada amanatnya. Biasanya kalau di puisi itu biasanya ada pesan yang ingin disampaikan. Lanjut nomor 75, ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik itu berarti yang tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi kamu harus benar-benar baca, kamu bisa merasakannya, baru kamu bisa tahu unsur ekstrinsik. X itu kan di luar ya, jadi di luar dari puisi. Jadi kamu harus melihatnya tuh dengan dibaca, dipahami benar-benar baru ketemu ekstrinsiknya. Nah, unsurnya itu pertama bisa kayak agama, ekonomi, berarti biasanya lebih ke arah isinya ya, isi dari puisi itu, terus sosial ya dan lain-lain. Kamu bisa cari di materi puisi. Nah, sekarang kita nomor 76 ya. Di sini 76. Nah, ini tuh sebenarnya ini nomor 76 ya, ini 76. Nah, yang ini enggak ada nomornya ini. Yang ini ya. Ini enggak ada nomornya. Jadi kita ini bonus ya. Bonus tapi dikejain. Kita ke nomor 76. Kita baca dulu dari sini ya, dari sini. Alam mungkin murka, hingga redamkan desa kami. Dalam kebingungan, kami mencari pertolongan. Penuh harap dan penghambaan. Suasana tergambar dalam puisi di atas. Nah, ini kan berarti kan alam tuh lagi murka, maksudnya ini lagi kena bencana alam ya. Berarti suasananya sedih ya. Nah, sekarang kita ke soal yang bonus ya. Kusibak jendelaku, jendela kamarku. Kusaksikan alam permainan elok. Sepoi angin yang membelai, mengurai embunan sejuk di pagi hari. Nah, tema puisinya apa kira-kira ini? Nah, temanya kan kalau dilihat ya, itu sejuk, terus alamnya permai. Berarti bisa juga dengan alam, temanya alam yang indah. Ya, bisa juga tuh. Terus bisa juga dengan kebahagiaan, bisa juga. Nah, seperti itu. Ya, 77 bagaimana langkah dalam menulis resensi. Nah, kamu bisa tulis ya langkah-langkahnya dan dihafalkan ya, ini takutnya keluar ya di isian. Ini di materi setelah puisi ya. Seperti mencari buku yang ingin diresensi, terus menuliskan judul, penulis, menulis kelebihan dan kekurangan, membaca dengan sesama seperti itu ya. Itu kamu cari ya di LKS. Itu langkah-langkah dalam menulis resensi ya. Terus kita ke nomor 78. Cerita yang bersifat hayalan, rekayasa atau rekaan manusia disebut dengan cerita fiksi ya. Fiksi itu artinya tidak nyata. Terus nomor 79. No, teks non fiksi merupakan teks yang atau tulisan yang dibuat berdasarkan, tadi kan fiksi kan artinya tidak beneran ya. Berarti kalau non berarti beneran, non fiksi itu berarti beneran. Berarti kalau non fiksi itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Gitu. Nomor 80, ciri-ciri non fiksi yaitu seperti apa? Berdasarkan fakta. Ya, kamu bisa cari di materi fiksi dan non fiksi ya. Berdasarkan fakta, terus menggunakan kata denotasi. Denotasi itu berarti karena kata yang menggunakan arti sebenarnya. Kalau konotasi itu yang bermakna ganda atau rancu ya. Terus membutuhkan wawancara ya. Nah, dan lain-lain. Kamu bisa buka ya di LKS ya, si pintar, untuk mencari ciri-ciri dari cerita non fiksi. Terus nomor 81.
Sebutkan contoh teks atau bacaan yang termasuk ke dalam cerita fiksi. Cerita fiksi kan berarti yang tidak nyata. Dongeng, fabel, mitos, ya. Kayak misalkan kita judulnya deh ya, kalau judulnya kayak Si Kancil, terus apalagi? Kan ini kan juga mitos, legenda juga kan ya, kayak Sura dan Baya, itu non fiksi itu ya. Terus cerita itu kisah Batu Raden, ada itu masuknya masih non fiksi karena belum diketahui kebenarannya, seperti itu. Nah, 82, sebutkan teks atau bacaan yang termasuk ke dalam non fiksi. Gampang ya, kalau non fiksi kan berarti yang nyata ya, buku pelajaran kan nyata itu berdasarkan penelitian, terus wawancara dan lain-lain. Buku pelajaran, kamus, artikel ya. Terus apa lagi? Buku pelajaran, kamus, artikel ya, dan buku apa lagi? Intinya yang nyata ya, gitu. Oh, maaf lagi. Satu lagi biografi. Nah, itu kan nyata ya, berdasarkan kisah seseorang kita wawancarai. 83. Ya, di sini kita ke ABC-an. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas. Ini materi kalimat efektif ya. Jadinya kamu harus baca dengan teliti. Kira-kira mana yang salah? Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan. Nah, ini salah. Kalau juang ditambahin imbuhan samaan itu bukan menjuangkan tapi memperjuangkan ya. Nah, ini langsung ketemu nih jawabannya. Nomor 84. Kalimat tidak efektif ditujukan pada kalimat nomor. Nah, kamu cari kalimat yang gak efektif berarti yang gak benar. 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Kamu lihat biasanya di kata kerjanya. Nah, ini kan menstimulasi. Ini menstimulasi benar gak ya? Kita coba lihat yang lain ya. 2. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Mengakibatkan, ini udah benar ini ya. Mengakibatkan. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Menabung, tabung ditambahin imbuhan jadinya menabung, betul ya, ini betul. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Nah, menyeduhkan benar. Ini sebenarnya juga menstimulasi juga benar. Terus mana yang salah nih di sini nih? Ya. Sangat manis sekali ya. Sekali itu udah menandakan itu berlebihan. Sangat juga menandakan berlebihan. Ini namanya pemborosan kata ya. Jadi harus pilih salah satu aja. Yang sangat manis ke dalam cangkir kami atau yang manis sekali ke dalam cangkir kami ya. Jadi jawabannya yang D, itu tidak efektif. 85. Hussein menasehati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor, supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Hussein untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Hussein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan, Ani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas. Oh, kamu baca lagi ya. Kalau kamu gak maksud, baca lagi ya. Jangan ya, harus dibaca lagi. Kalimat yang tidak padu, berarti yang gak gatuk ya. Yang gak gatuk sama kalimat utamanya. Kalimat utamanya ini kan Hussein menasehati Ani agar dirinya belajar mengendarai motor. Kenapa? Biar si Ani ini dirinya itu tidak menggantungkan dirinya kepada Hussein. Berarti biar Ani nggak gantungin Hussein. Soalnya Hussein itu udah bekerja. Nah, bulan depan kan Ani mulai aktif kuliah, makanya harus naik sepeda motor sendiri biar nggak ganggu Hussein. Kok tiba-tiba di sini ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya? Lah ya nggak nyambung. Nggak, maksudnya bukan nggak nyambung banget ya, tapi karena walaupun ini bahas tentang kampus, tapi kan titik utamanya adalah si Ani suruh belajar sepeda motor biar gampang kemana-mananya, karena Hussein mau besok tuh udah
sibuk kerja, jadi susah mau nganterin Ani gitu. Berarti yang tidak padu adalah yang terakhir. Jadi si Ani ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Lanjut, 86 ya. Menyikat gigi tak hanya dilakukan ketika setelah sarapan pagi, tetapi juga dilakukan pada saat sebelum memulai tidur di malam hari. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa hal yang tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut berupa, nah, di situ menyikat. Nah, kamu lihat dulu yang A ya. A, penulisan menyikat seharusnya mensikat. Oh, ya enggak. Sikat kalau S ditambah imbuhan me itu jadi nye. Jadi menyikat. Nah, berarti udah benar yang A. Terus yang B, penulisan awalan di pada. Di ya, pada dilakukan di malam semestinya digabung karena tidak menunjukkan keterangan tempat. Nah, kalau ingat-ingat ya, di itu kalau ditambah sama kata kerja ya, kata kerja itu harus digabung. Ini udah pernah dikasih tahu sama Mbak ya, digabung. Tapi kalau ditambah sama tempat itu harus dipisah ya, diingat-ingat ya. Nah, lakukan kan kata kerja, berarti harusnya digabung. Di malam itu kan keterangan tempat, keterangan waktu, bukan keterangan tempat ya, berarti harusnya digabung. Nah, sedangkan di sini nih ya, ini dipisah, berarti salah, itu tidak tepat. Nah, ini pembenarannya ya, jadi mestinya harusnya digabung, karena dia kalau nggak kata kerja ya kata waktu ya, itu disambung. Kita langsung saja ya ke nomor 88 ya. 88. Indah sekali petikan kuitar, apalagi diiringi lagu. Ayolah teman kita belajar supaya menjadi insan yang berilmu. Nah, pantun di atas berjenis pantun. Nah, ini kan ngasih tahu ya. Kamu lihat nih. Kan ini kan 1 2 kan sebagai sambiran ya. Sambiran itu berarti untuk jalannya masuk buat pantun ke isinya. Nah, 3 dan 4 itu isi. Pantun di atas berjenis pantun. Ini kan menasehati kamu ya, biar ayo teman kita belajar supaya jadi insan berilmu. Nasehatin kamu buat belajar biar jadi orang yang berguna. Berarti pantun ini adalah pantun nasihat. Nah, baris ketiga dan keempat dari sebuah pantun merupakan tadi udah ya isi. Nah, lanjut kita ke nomor 90. Nah, di situ sari kelapa buah nira. Nira diolah untuk sedekah. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan sambiran, ingat ya, sambiran itu 1 dan 2. Baris 1 dan 2. Salah satu ciri-ciri pantun adalah bersajak. Nah, kalau pantun itu sajaknya biar bagus itu A, B, A, B. Nah, di sini lihat ya, kita ke nomor 90 lihat. Nih, kan ini belakangnya A. Terus belakangnya yang baris kedua A. Terus A, berarti ini ya. Ini polanya berarti Nah, polanya Nah, ini AB ya polanya. Nah, makanya sajak pantun itu biasanya AB. Nah, ini buatlah tema pendidikan. Nah, nanti kamu bisa cari ya di internet, kamu hafalkan, takutnya kamu bisa suruh bikin pantun ya. Jadi kamu udah tahu. Nah, di sini ada teks argumentasi ya. Kamu cari di LKS itu ada teks argumentasi setelah materi pantun ya. Nah, kita lanjut ke nomor pas 94 ya. Nah, ini bakal keluar tapi nggak tahu ya nanti modelnya kayak apa, tapi paling nggak kamu tuh sudah tahu cara menulis sumber rujukan. Nah, sumber rujukan itu nama lainnya adalah daftar pustaka ya. Biasanya ini adalah sumber yang sumber materi yang diambil dari buku ya. Misalkan kamu mau bikin buku nih, kamu meneliti tentang kehidupan cicak gitu kan. Nah, kamu cari nih referensinya dari mana? Oh, aku ngambilnya dari buku IPA nih, dari buku IPA karyanya misalkan Pak Teddy. Nah, itu nanti harus dimasukkan ke daftar pustaka sebagai sumber rujukan ya. Jadi harus bisa dibuktikan kebenarannya bahwa kamu ngambil materi ini dari buku ini, seperti itu ya. Nah, di sini tuh
Hilman akan membuat karya ilmiah. Nah, apalagi karya ilmiah itu harus daftar pustakanya harus ditulis. Dari mana saja kamu dapat materi ini? Ambil dari mana? Maupun dari internet, kamu juga harus nulis daftar pustakanya. Dalam daftar pustaka, ia membuat sumber rujukan. Hilma mengambil sumber dari buku yang ditulis oleh, nah nih, jadi buku ini Hilma ngambil buku dari Pak Slamet Sugiri Sodikin. Judul bukunya adalah Akuntansi Keuangan UMKM Pendekatan Praktis yang diterbitkan pada bulan Oktober 2021, diterbitkan di Yogyakarta dengan penerbit UPP STIM YKPN. Tuliskan sumber rujukannya. Di sini ya. Jadi untuk menulis sumber rujukan itu enggak sembarangan ya. Jadi yang pertama kali kamu tulis itu nama belakang dulu, habis itu nama depan, terus tahunnya dulu, judul, ya. Oh maaf. Nah ya penting nama belakang, nama depan, tahun, judul, habis itu kotanya, baru penerbitnya. Nah itu urutannya dihafalkan ya, takutnya ada yang keluar kamu sudah hafal. Nama depan ya, berarti kan nama depannya siapa ini? Maaf. Nama belakang ya, ini NB ya, nama belakang ya. Nama belakangnya siapa? Oh Sodikin, berarti Sodikin. Nah, koma, nama depannya siapa? Slamet, koma, tahun berapa ini diterbitkan buku ini? 2021. Judulnya apa? Nah, Akuntansi Keuangan UMKM Pendekatan Praktis. Sambil tulis ya di buku ya, di jawaban ya. Koma, terus habis judul kotanya, di mana diterbitkannya? Di Yogyakarta. Penerbitnya apa? Koma ya. UPP STIM YKPN. Ini salah satu perguruan tinggi ya, ekonomi. Nah, itu. Nah, lalu kita ke tanda baca ya di sini 95. Bupati Jember dilantik pada Senin 12 Februari 2021, koma ya, habis hari itu koma baru tanggal. Sebelum berangkat kerja, Kak Amir bermateri pada ibu. Sebelum berangkat kerja, koma. Cepat kerjakan tugas itu dengan teliti. Nah, ini adalah tanda seru. Kan pemerintah ya. Bagaimana cara membuat patung dengan teknik buksir? Tanda tanya. Nama guru kelas 6A adalah Reka Fernandi Yurisko SPD. Nah, kalau gelar, sebelumnya gelar dan setelahnya nama itu harus kasih koma. Arif dan Andi akan membeli peralatan sekolah. Pensil, buku tulis, tas, dan sepatu. Ini sama dengan atau titik 2 ya, titik 2. Karena dia mau beli barang-barang ini. Apa aja yang dibeli? Titik 2. Ibu, titik, bersihkan kamarmu setelah bangun. Nah, ibu kalau ini kan kalimat langsung ya. Kalimat langsung itu sebelumnya itu dikasih koma. Mengapa hari ini Rian tidak masuk sekolah? Tanda tanya. Mereka membawa perlengkapan kemah. Tenda, senter, tikar, dan jas hujan. Ini titik 2. Saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, titik ya. Itu.